Pemirsa, hari Sabtu tanggal 25 November besok, Keraton Yogyakarta menyelenggarakan acara pagelaran Sendratari di Gedung Pagelaran Keraton Yogyakarta. Sendratari yang diselenggarakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mengangkat cerita rakyat Max Havelaar. Acara ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia. Dalam pagelaran itu, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas berkenan untuk hadir dan menyaksikan Sendratari yang keseluruhan ceritanya serta vokalis band The Flan, Bejah. Bersama Rico Ceper, malam itu ikut siaran penyiar radio wanita Mustang di Kelite. Malam itu Rico Ceper dan Kelite membahas tentang masalah bagaimana Lucky dan Bejah menghadapi godaan-godaan saat menjalankan ibadah puasa. Lalu bagaimana cara Lucky dan Bejah menghindari godaan? Seperti melihat cewek seksi yang tidak bisa terhindarkan misalnya. Cewek ya, kita biasa aja. enggak. Contoh kalau lagi jajan di mall gitu, melihat cewek pakaian seksi kayak biasa aja. Ya, biasa. Nggak kenal ini. Iya. Enggak, belum. Enggak, soalnya emang kelemahan kita bukan di situ ya, Ki. Bukan di situ. Belum saatnya. Belum jamnya. Pernah punya pengalaman sahur yang seru? Ya, barang-barang sih yang paling sering banget gue lakuin tuh nyomot makanan temen. Wah, itu paling enak banget. Kayak semuanya Lucky lagi mesen apa? Mantap banget tuh. Lucky mesen sate, gue mesen nasi goreng. Coba dong. Jadi gue habisin dulu nasi goreng gue, baru gue comotin yang gitu. Itu seru banget itu, bener-bener seru. Kalau gue pertama kali puasa SD kelas 5. Soalnya itu SD gue SD Kristen waktu itu. Gue sekolah di SD Kristen. Lu pindah agama jadi ya? Pindah. Kelas 5 baru belajar Islam. Terus ya udah baru ngerasain puasa. Di satu sekolah cuma 2 orang yang puasa waktu itu. Cuma gue sama teman main gue aja udah. Kembali kepada sang penyiar acara Rico Ceper yang malam itu ditemani istrinya Sandrina Malakiano. Apakah mereka selalu mengusahakan untuk selalu sahur bersama-sama? Kalau memang nggak tugas, biasanya memang kita selalu berdua tentunya kan. Baik di rumah kita tinggal atau gimana. Tapi kalaupun tugas, jarang sih kebetulan. Justru sahur umumnya sering sama-sama. Yang agak susah tuh justru malah buka puasanya. Buka puasa itu lebih sering masing-masing. Karena dia lagi tugas, kebetulan saya juga lagi tugas. Khusus untuk Rico yang sudah lama berkecimpung di dunia radio, pernahkah ia mengalami cerita menarik selama membawakan acara sahur? Sebelum aku di radio yang saat ini aku tinggal, aku kerja, tugas, itu seringkali mesti dapat jadwal siaran pagi, sahur, istilahnya kawah Chandra di muka banget. Itu lu jam 2 mesti datang, udah beli nasi bungkus gitu ya di tempat di kantor yang gelap, cuma ada satpam, itu pun tidur di lantai atas. Tiba-tiba lagi asik-asik mau kamar mandi, kita nginep sampai bahkan kadang nginep di studionya karena takut pulang jauh ya segala macam. Udah akhirnya pas bangun makanan yang kita beli nasi bungkus itu tiba-tiba kita nggak tahu dari mana itu direbutin semut. Kemudian lagi mau siaran tiba-tiba tape saya CD saya dimatiin lah, kayak ya ini sih believe it or not sih ya, boleh percaya boleh enggak. Tiba-tiba matiin, wah jangan-jangan gue digodain. Tapi ya kan emang setan itu memang ada ya yang diciptain itu, jangan-jangan gue digodain lagi nih gitu. Itu sering banget. Pemirsa, inilah berita-berita terbaru dari para selebriti yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek. Semuanya itu terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, Minggu 18 November lalu Cek dan Dicek bersama tayangan Seleblits yang juga diproduksi oleh Bintang Group bekerja sama dengan The Big Price Cut, sebuah gudang outlet di Surabaya untuk menggelar sebuah acara bernuansa religius di bulan Ramadan ini. Dalam acara yang bertema ngamal bareng selebriti itu, tayangan Seleblits dan Cek dan Dicek mengundang sejumlah anak yatim piatu dari berbagai daerah di Surabaya untuk berbuka puasa bersama sambil bertatap muka dengan selebriti idola mereka. Selain diisi dengan siraman rohani menjelang berbuka puasa, anak-anak juga berkesempatan berdialog secara interaktif dengan artis Doni Kesuma dan Lula Kamal yang diundang secara khusus. Bagi Lula Kamal, undangan menjadi pengisi acara di Surabaya bisa dijadikan kesempatan untuk sekalian mengunjungi suaminya yang sedang bertugas di Surabaya. Setelah menjalani 2 kali Ramadan seorang diri, kabarnya Lula berniat untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Surabaya bersama sang suami. Benarkah begitu? Pengennya sih aku gak mau jauh-jauh dari suamiku. Insya Allah masuk tahun depan itu mungkin akan lebih banyak di sini betul-betul yang full, paling di Jakarta cuma sehari 2 hari gitu. Atau barangkali dalam 1 bulan tuh Jakartanya paling cuma beberapa, seminggu, yang 3 minggunya di sini. Insya Allah didoain aja deh supaya nggak sering misah sama suamiku.
Pemirsa, hari Sabtu tanggal 25 November besok, Keraton Yogyakarta menyelenggarakan acara pagelaran Sendera Tari di Gedung Pagelaran Keraton Yogyakarta. Sendera Tari yang diselenggarakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mengangkat cerita rakyat Max Havelaar. Acara ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia. Dalam pagelaran itu, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas berkenan untuk hadir dan menyaksikan Sendera Tari yang keseluruhan ceritanya mempergunakan bahasa Jawa itu. Salah satu yang menarik perhatian dari pagelaran itu selain ceritanya yang menarik adalah kehadiran artis Cornelia Agatha yang ikut berlakon sebagai istri dari Max Havelaar. Khusus untuk ambil bagian dalam pementasan Max Havelaar itu, Cornelia diharuskan latihan selama sebulan penuh di kota gudeg. Akibat kesibukannya di Jakarta, Cornelia hampir saja batal tampil di Jogja. Namun akhirnya karena ketertarikan yang besar dalam dunia teater, Cornelia Agatha menyempatkan 10 hari sebelum pementasan untuk latihan bersama para seniman Jogja. Ya senang sih bisa apa ya, ada kebanggaan tersendiri gitu, bisa tampil bersama seniman-seniman Jogja, seniman tari gitu kan, belum pernah gitu. Udah gitu mereka hebat-hebat banget, saya hari pertama aduh gila, minder. Bagus banget. Ada pula berita dari kumpulan pengajian artis Arafah yang pada hari Rabu lalu mengadakan acara buka puasa bersama dengan anak-anak jalanan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kali ini Arafah mengundang 150 anak-anak jalanan. Dan bagi penyanyi Frida yang tergabung dalam pengajian artis Arafah itu, saat-saat berkumpul bersama anak-anak yatim itu merupakan hal yang sangat berarti. Karena ada pengaruhnya, karena Frida anak tunggal, jadi rasanya bisa ketemu sama adik-adik dari panti asuhan tuh rasanya bener kayak nambah saudara gitu loh. Lagi-lagi cerita asmara si cantik Sofia Latjuba menjadi sorotan pers. Setelah setahun lebih berpacaran dengan pria bernama Abel, kini Sofi dikabarkan punya gandengan pria lain. Wartawan memergokinya ketika Sofi datang ke sebuah acara di Hotel Hilton Jakarta beberapa waktu lalu dan Sofi tampil mesra bersama seorang pria. Lalu apa yang kini terjadi dengan hubungan cinta Sofi dan Abel? Pemirsa, sejak bercerai dari musisi Indra Lesmana, petualangan cinta Sofia Latjuba terus menjadi sorotan pers. Seusai hidup terpisah dari Indra Lesmana, ibu dari Eva Celia ini sempat menjalin asmara dengan sutradara video klip Jay Dimas. Hubungan Sofi dengan Jay ketika itu dikabarkan cukup serius. Bahkan desas-desus yang terdengar, Eva Celia dikabarkan cukup dekat dengan Jay Dimas. Namun ternyata hubungan Sofi dan Jay Dimas itu kandas di tengah jalan. Lepas dari Jay Dimas, Sofi lalu dikabarkan dekat dengan pembaca berita televisi Jason Teja Sukmana. Meski anti publikasi, tetapi hubungan Sofi dengan Jason itu pun kabarnya sudah cukup serius. Sayangnya kedekatan Jason dengan Sofi berakhir dengan munculnya isu tentang kedekatan Sofi dengan bintang sinetron Aris Yahsale. Namun kepada beberapa media yang berusaha mengkonfirmasikan hal itu, Sofi mengaku bahwa hubungannya dengan Ale hanyalah sebatas hubungan pertemanan. Ucapan itu terbukti ketika ia meresmikan restoran rica-rica miliknya sekaligus mendeklarasikan hubungannya dengan Abel Arya, pria yang juga rekan bisnisnya dalam membangun usaha restoran tersebut. Tetapi dalam acara ulang tahun sebuah tayangan infotainment beberapa waktu lalu, Sofia Latjuba terlihat menggandeng mesra seorang pria. Kabarnya pria yang digandeng Sofi itu adalah kekasih barunya. Padahal selama ini Sofi diketahui tengah menjalin hubungan cukup serius dengan Abel. Bahkan belakangan santer terdengar kalau Abel dengan Sofi tengah merancang acara pernikahan. Tetapi tiba-tiba saja berbagai media memberitakan kalau Sofi beberapa waktu lalu menggandeng pria lain dalam sebuah acara infotainment yang merayakan ulang tahunnya di Hotel Hilton Jakarta. Dan beberapa media mereka-reka kalau hubungan Sofi dan Abel tidak harmonis lagi. Benarkah begitu? Nah, emang saya datangnya bertiga sama teman saya, sama pacarnya teman saya. Kebetulan Abel waktu itu lagi sakit. Ini bukan untuk pertama kalinya Sofi dan Abel dikabarkan putus. Sebelumnya Sofi memang sempat putus dengan Abel untuk beberapa bulan. Tapi yang kali ini saya nggak ngerti kenapa gitu. Tiba-tiba aja, padahal waktu acara KIS banyak wawancara di situ. Ada dari TV ini, dari tabloid ini gitu. Dan mereka menanyakan saya sama Abel dan saya jawabnya ya baik-baik gitu. Abel lagi di rumah gitu. Jadi saya bingung gitu kenapa dibilangnya putus. Apakah hal itu dipicu karena dalam berbagai kesempatan Sofi jarang tampil bersama Abel? Saya bingung, malah saya nggak pernah pergi berduaan sama Abel depan wartawan gitu loh. Kalau emang saya biasa pergi sama Abel gitu dan tiba-tiba enggak gitu, saya nggak bingung kalau diisukan seperti itu. Tapi emang seperti biasa saya kan kalau udah ada acara gitu saya selalu sendiri atau saya bawa teman saya gitu. Abel nggak pernah ikut karena dia gatel-gatel langsung.
Kabarnya Sophie memang lebih senang pergi ke acara selebriti seorang diri daripada bersama sang kekasih. Apakah Sophie merasa terganggu dengan kehadiran Abel? Terlalu ribet nanti. Gitu tahu sendiri kalau ada satu pasangan itu wah itu banyak orang nanti.